Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar dari buku The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters. Buku ini ditulis oleh Thomas M. Nichols. Beliau adalah seorang profesor di bidang politik. Beliau awalnya menulis tema dasar buku ini pada blog pribadinya, kemudian dibaca oleh seorang penerbit, dan akhirnya buku ini berhasil diterbitkan pada tahun 2017. Saya tidak akan berusaha untuk merekap isi buku ini bab per bab, namun saya akan mencoba mengambil pelajaran-pelajaran bermakna dari dalamnya. Meskipun buku ini sudah lama ditulis, namun saya rasa masih akan memberi banyak manfaat pada saat ini dan yang akan datang. Tidak mudah melabeli seseorang sebagai ahli, tapi yang biasanya disebut ahli adalah mereka yang telah melewati proses panjang dalam suatu bidang keilmuan, yang tentunya memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Mereka adalah seseorang yang menjadi tempat kita bertanya dan punya kemampuan yang sudah diakui. Keahlian itu sendiri bisa dalam berbagai bidang. Misalnya almarhum Prof. B.J. Habibie. Selain sebagai mantan presiden, beliau juga seorang ilmuwan yang diakui oleh dunia internasional dalam bidang penerbangan. Tidak mesti seorang ahli adalah seorang profesor. Pilot, misalnya, adalah seorang ahli juga dalam hal menerbangkan pesawat. Tentu berbeda lagi tingkat keahlian antara pilot yang baru tamat dari sekolah penerbangan dan yang sudah bertahun-tahun menerbangkan pesawat. Pendapat seorang ahli tentu saja sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Tidak heran bila seorang ahli menduduki peran yang terhormat di dalam kehidupan bermasyarakat. Prof. Thomas M. Nichols menulis buku ini berangkat dari kerisauannya mengenai matinya peran keahlian, meningkatnya ketidakpedulian terhadap ketidaktahuan, dan meningkatnya perilaku sok tahu pada masyarakat di Amerika Serikat. Pada zaman informasi seperti sekarang ini, sudah sangat mudah mendapatkan informasi mengenai hal apapun, yang tentu saja berperan besar meningkatkan taraf pengetahuan dan keahlian seseorang. Dengan browsing sesaat ke situs medis ternama seperti WebMD, kita sudah bisa menemukan banyak informasi mengenai suatu penyakit, atau istilah zaman sekarang, Google saja. Namun hal tersebut merupakan pedang bermata dua. Semakin mudahnya mendapatkan informasi, semakin membuat seseorang untuk merasa dirinya menjadi setara dalam hal pengetahuan dan pengalaman dengan para ahli. Penulis menyaksikan sendiri di mana masyarakat yang dianggap awam dengan kepercayaan diri tinggi tidak segan untuk menyanggah pendapat yang diberikan oleh seorang ahli. Saya sendiri juga pernah beberapa kali mengalami hal tersebut. Kebetulan saya adalah seorang dokter. Pernah ada keluarga dari pasien saya yang mengatakan obat metformin yang saya berikan ke pasien sudah tidak boleh lagi diminum karena akan semakin memperberat kencing manisnya. Info tersebut dia dapatkan dari media sosial. Sementara konsensus para ahli endokrin masih mengatakan bahwa metformin adalah obat dasar dan wajib bila tidak ada kontraindikasi. Penolakan terhadap pendapat ahli juga dipengaruhi oleh confirmation bias, yaitu sikap yang hanya mau menerima hal-hal yang sesuai dengan kepercayaan yang sudah dimiliki. Misalnya, seorang yang percaya bahwa bumi ini datar tidak akan bisa menerima bukti-bukti ilmiah yang mendukung bahwa bumi itu bulat. Media sosial juga berperan dalam pembodohan dan berkembangnya perilaku sok tahu. Media sosial membuat hoax semakin mudah menyebar, yang tentu saja berpotensi mengancam keilmuan yang sudah baku. Media sosial juga membuat seseorang jadi lebih mudah memberikan komentarnya untuk berbagai hal, bahkan untuk bidang-bidang yang jauh di luar kompetensinya. Tinggal daftar untuk memiliki akun dengan persyaratan minimal, dan voila, sudah jadi member. Jarang yang menanyakan tingkat pendidikan atau kompetensi. Umur pun sangat mudah dipalsukan. Ambil contoh pada waktu pandemi COVID-19 kemarin. Begitu banyak komentar keliru yang muncul di berbagai media sosial. Sehingga pada saat itu, bermunculan gerakan-gerakan yang kontraproduktif untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Semisal gerakan anti-vaksin dan anti-masker. Walaupun bukti-bukti medis telah menunjukkan manfaat yang sangat besar dari vaksinasi dan masker, tetap saja banyak yang menolak karena terhasut oleh berita hoax. Dan lebih buruk lagi, mereka kemudian ikut turut menyebarkannya. Padahal imbauan vaksinasi dan penggunaan masker telah dikeluarkan oleh yang memang sudah ahli pada bidangnya. Meski di dalam kehidupan berdemokrasi setiap orang memiliki hak bersuara yang setara,
Namun tidak semuanya memiliki kapabilitas dan keahlian yang dibutuhkan. Seringkali kita tetap harus bertanya pada yang ahli. Teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang dan mendalam. Tidak pelak membuat semakin terspesialisasinya bidang-bidang pekerjaan. Sangat sulit pada zaman ini untuk bisa menemukan, misalnya, seorang dokter yang merangkap sebagai ilmuwan roket yang bekerja penuh waktu. Sehingga sepintar apapun kita, pada suatu waktu kita tetap akan membutuhkan nasihat dari orang lain yang lebih ahli di bidang tersebut. Dibutuhkan kesadaran mengenai batasan kemampuan intelektual diri masing-masing. Proses pendidikan yang telah kita lalui seharusnya menunjukkan bahwa masih banyak sekali yang belum kita pahami. Bukan membuat kita jadi merasa sudah paham semuanya. Proses pembelajaran tidak akan pernah usai. Penulis juga menyoroti mengenai matinya keahlian di bidang jurnalistik. Mungkin hampir semua dari kita mengandalkan media massa dalam mencari informasi. Tidak disangkal, orang-orang yang berkecimpung dalam jurnalistik juga tidak lepas dari kesalahan, sama seperti di profesi lainnya. Namun, karena peranan mereka yang sangat besar dalam mencerdaskan bangsa, sehingga penulis juga ikut menyorotinya. Dalam buku ini, penulis mengangkat contoh kasus saat majalah Time menulis artikel mengenai 100 Greatest Female Writers of All Time pada tahun 2016, di mana saat itu penulis Evelyn Waugh turut dimasukkan dalam daftar, padahal dia adalah seorang laki-laki. Masyarakat modern juga semakin menuntut untuk bisa mendapatkan informasi secepat dan seupdate mungkin. Hal tersebut mendorong persaingan di bidang jurnalistik. Siapa yang paling cepat menyediakan informasi terkini, maka dia bisa dianggap pemenang. Keharusan untuk menghadirkan informasi secepat mungkin membuat proses pengumpulan data serta editorial berpotensi menghasilkan error atau tidak lengkap. Orang-orang pun kemudian bisa menggunakan potongan informasi yang error atau tidak lengkap itu sebagai acuan. Tidak lupa buku ini juga membahas mengenai peran keahlian di kehidupan berdemokrasi. Dalam berdemokrasi, publik memilih para wakil yang akan ditempatkan sebagai corong mereka, yang akan mewakili suara mereka. Tapi bukan berarti bahwa para legislator ini adalah seorang yang ahli dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan tugasnya sebagai legislator. Jadi, seorang ahli tetap dibutuhkan keilmuannya oleh para legislator untuk bisa merumuskan undang-undang yang baik dan bijak. Para ahli yang kemudian merasa pendapatnya kurang dihargai lagi, akhirnya seperti menarik diri. Mereka merasa lebih baik bila berkutat dalam komunitasnya sendiri. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Sering mereka dihadapkan pada kondisi agree to disagree, dipaksa menyetujui hal yang tidak mereka yakini. Lantas, apa gunanya keahlian mereka? Bukankah salah satu kewajiban mereka adalah memberikan solusi, tidak peduli dengan ketidaksetujuan kita terhadap hal tersebut? Solusi yang mereka hasilkan dari proses pendidikan dan pengalaman yang sangat panjang. Bukan pula hanya berprinsip asal publik senang. Tapi memang tidak dapat dipungkiri juga bahwa seseorang yang kita kenal sebagai ahli pun adalah seorang manusia biasa, sehingga tidak luput dari kesalahan dan bias. Mereka juga punya motivasi dan kepentingan pribadi. Di sini yang berperan adalah sekonsisten dan semampu apa seorang ahli dalam menjelaskan atau memberi solusi objektif dan sejelas mungkin sesuai bidang keilmuannya. Bila ahli tersebut pelin-pelan, tidak punya integritas, atau tidak dapat menjelaskan sesuatu secara logis dan disertai bukti yang memadai, maka masyarakat akan memberi penilaian negatif. Jadi, memang track record seorang ahli akan menjadi dasar bagi masyarakat awam untuk menjadikan ahli tersebut layak untuk dijadikan panutan dan sebagai sumber informasi yang akurat. Tentu masih hangat diingatan kita mengenai kasus pemberian gelar profesor yang diduga tidak sesuai prosedur di sebuah kampus nasional. Mau tidak mau kita jadi mempertanyakan keahlian dari orang-orang yang selama ini sudah kita anggap ahli. Apakah mereka telah betul-betul memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni di bidangnya? Tapi, tak pantas juga menjadikan perilaku negatif dari oknum ahli yang segelintir tadi sebagai acuan bahwa kita sudah tidak perlu mendengar pendapat ahli yang lain. Untuk hal-hal yang menyangkut kebijakan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pasti akan menimbulkan banyak pandangan dan komentar. Kita semua mesti tetap bersikap kritis. Kritis tapi bukan berarti sok tahu tentunya. Mempertanyakan dan berdiskusi boleh, menggurui sebaiknya jangan.
Bagi para ahli yang belakangan ini merasa pendapatnya kurang dihargai lagi, dan bagi masyarakat umum yang mau tidak mau masih dan akan terus membutuhkan pendapat seorang ahli, saya rasa buku ini bisa menjadi jembatan yang baik.